Hype-nya tinggi, tapi gimana nih performa GPS dan heart rate dari Garmin Forerunner 165 di first run gua? Oke, langsung aja terkait design fit and running experience gue tentunya. Nah, untuk lari, lu bisa ngeliat di klip-klip gue ini gue udah coba, sebenarnya bukan sekali doang gue larinya, gue udah sempet kemarin kayak lari pada saat eventnya One More. Buat yang belum tahu event One More, jangan lupa follow aja Instagramnya Ready for One More karena kita ada acara sebulan sekali buat lari. Nah, anyway, itu dimana gue lari sekitar kayak 5,5an, terus kayak gue coba lari deket-deket area rumah gue. Itu so far kalau ngomongin secara desainnya untuk lari ya gue suka banget, karena memang kalau dari dulu mungkin kalau yang zamannya cobain kayak Garmin Forerunner 45 itu mungkin terlalu kecil ya, tapi kalau untuk si Garmin Forerunner 165 ini itu fitnya tuh pas ya, karena pas dengan kegiatan gue yang memang nggak cuman lari sebenarnya, nanti gue kasih tahu. Tapi untuk kayak running wise itu menurut pendapat gue itu entengnya pas dan kayak ya pas aja untuk pergelangan tangan gue. Nah, by the way, kalau misalnya lu pengen tahu pergelangan tangan lu itu pas sama Garmin Forerunner 165 atau enggak, lu cek video gua yang sebelumnya, yaitu yang ada title-nya itu yang masih anget. Nah, itu lu coba di situ tuh. Itu gua udah kasih lihat pergelangan tangannya gua, si Maul yang lebih kurus dan juga Reni yang lebih kecil badannya. Jadi sesuai dengan postur dan pergelangan tangan. Klik langsung aja di description box, itu linknya ada di situ. Nah, lanjut kalau misalnya ngomongin terkait olahraga lain sedikit, karena itu memang yang menjadi kegiatan sehari-hari gue sehari-hari cross training atau crossfit. Nah, itu gue juga suka, entah itu untuk kayak rowing, lu bisa lihat ya klipnya di sini, kayak rowing, terus kayak yang lompat-lompat box atau apapun yang kayak ngebengkokin tangan, gue ngerasa nyaman karena memang ini ya diameternya tuh masih kecil ya, jadi nggak terlalu besar, dimana kalau misalnya gue bengkokin tangan itu nggak akan nggak sengaja kepencet tombolnya seperti itu, baik itu burpee atau apapun lah. Pokoknya secara design wise gue suka banget sih Garmin Forerunner 165 ini untuk berolahraga. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu lagi cari baju olahraga atau baju lari dan kaos kaki untuk olahraga, jangan lupa untuk cek ulasan video gue yang beberapa waktu lalu ngebahas terkait produk-produk apparel dalam negeri Tomo yang menurut gue performanya itu oke. Dengan klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video launching terbarunya juga. Nah, yang bagian utama dari video ini yaitu GPS dan heart rate accuracy. Pertama-tama GPS dulu deh. Nah, banyak yang menanyakan, kemarin gue juga pas ada di event di mana One More berkolaborasi dengan Garmin dan WIA juga, yaitu kayak kok jam-jaman sekarang kan musinya multi band ya semuanya, sedangkan kalau misalnya si Garmin Forerunner 165 ini sifatnya ya udah all system aja gitu, belum multi band. Tapi seperti yang teman-teman tahu juga, yang namanya kayak misalnya handphone kadang kan megapiksel yang tertulis di on paper sama performanya di lapangan kan juga beda. Nah, makanya ada video ini buat gue kasih lihat untuk kalau untuk yang Garmin Forerunner 165 ini yang notabene nggak punya fitur yang kekinian yang udah menjadi yang common untuk brand-brand lain, misalnya kayak si Coros Space 3 gitu kan, sama-sama entry level ya, tapi dia udah punya multi band. Jadi gue langsung kasih lihat aja, ini berdasarkan beberapa kali dan ini salah satunya aja gue kasih lihat datanya. Tapi tenang aja, nanti di video-video selanjutnya gue akan lari lebih sering lagi untuk gue jadikan satu data dan jadikan satu rangkuman. Tapi ini namanya juga first couple run ya, jadi gue kasih lihat nih salah satu datanya, itu data di Google Earth, kurang lebih nih datanya dengan dua warna yang berbeda, yaitu ada si Garmin Forerunner 165 dan si Coros Space 3 yang notabene punya multiband teknologi yang lebih tinggi musinya seperti itu. Nah, lu bisa mengomentari sendiri, ini buat kasih konteks, ini areanya cukup terbuka, cukup terbuka, di tengahnya itu ada kayak semacam danau gitu. Dan buat yang teman-teman belum yang tahu, multiband itu biasanya diperlukan kalau misalnya teman-teman lari di mana di area-area yang banyak tercover, entah itu pohon tinggi ataupun juga kayak gedung-gedung yang bertingkat ataupun kayak mengeluarkan kayak sinyal-sinyal seperti itu. Nah, nanti gue bakal tes itu di video selanjutnya, tapi ini namanya juga first run ya. Ini beberapa
lari gua, dan ini salah satunya gua kasih lihat kurang lebih seperti ini nih shape-nya. Yang selanjutnya adalah heart rate accuracy. Definisi accuracy di sini adalah di mana akurasinya itu kalau datanya makin mendekati dengan benda yang gue pakai atau enggak device yang gue pakai, yaitu heart rate monitor dari Polar H10, itu kita asumsikan itu lebih akurat lah kalau makin mendekati data yang dihasilkan dengan si Polar H10. Nah, tapi ini again masih kayak lari-lari awal, jadi langsung dicek aja ya. Jadi jangan terlalu dijudge dulu atau gimana, namanya juga kayak baru beberapa kali lari. Kurang lebih seperti ini nih datanya. Nanti di video selanjutnya gue akan update lebih lagi dengan kuantitas eksperimen-eksperimen yang lebih sering lagi, jadi bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Dan bonus dikit, gue mau sharing, kemarin gue juga ngelakuin ada namanya kayak serangkaian gerakan, yaitu rowing, deadlift, dan juga skipping ya, jumping rope gitu. Gue menggunakan, tapi sayangnya kemarin gue lupa untuk bawa si Polar H10-nya. Jadi ini lebih kayak data si Garmin Forerunner 165-nya aja, karena dia kan ada fitur HIIT ya. Jadi gue, kalau buat yang tahu, itu gue ngelakuin yang namanya CrossFit Open. Itu gue ngelakuin ini dan gue ngerasa data yang ditampilkan dengan kondisi gue yang memang kayak udah kayak gas out banget pada di akhir session itu cukup cukup sesuai ya gitu. Tapi again nanti mungkin di kesempatan selanjutnya gue akan pairingkan dengan data yang gue dapat dari si Polar H10 ya. Tapi ini buat kayak extra info aja buat lo kalau gue udah coba buat cross training atau crossfit. Oh ya, by the way, selama tadi segmen ini gue ngomongin terkait kayak heart rate monitor dan sensor-sensor ya. Nah, kalau misalnya lu specifically pengen cari kayak heart rate monitor dan juga kayak footpod atau kayak CoroSpot namanya, itu bisa cek aja ulasannya. Itu bisa klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Sebenarnya Garmin juga punya, tapi gue belum bisa ngomong banyak karena gue belum pakai secara langsung. Dan kalau misalnya lu mau dapetin update-update-nya, gue mau ingetin lagi, klik tombol lonceng notifikasi video terbarunya ya. Oke, jadi apa what's next-nya? Seperti yang title dari video ini baru kayak first run untuk si Garmin Forerunner 165 ini. Tentunya bakal ada video-video lanjutan. Biasanya gue lanjutin dengan short term review, terus ada product battle yang gue tahu banyak banget yang di kolom komentar nanyain perbedaan antara 2 jam ini yang cukup boleh bilang head to head. Garmin Forerunner 165 versus si Coros Pace 3. Tenang aja, itu udah on the list dan gue tiap hari udah experience. Bakal gue rilis video product battle-nya di saat gue rasa temuan gue udah cukup matang. Tenang aja. Nah, selanjutnya juga gue juga bakal kayak ngebahas si Garmin Forerunner 165 ini kalau dibandingkan dengan keluarga Forerunner lainnya. Mudah-mudahan gue bisa dapetin akses ke semua jamnya, karena yang lagi ada di gue itu cuma si Garmin Forerunner 165 dengan si Garmin Forerunner 965. Gue masih mesti mencari yang si Garmin Forerunner 265. Oke, segitu dulu aja. Tapi kalau buat yang belum tahu harga dari Garmin Forerunner 165, ini kebetulan gue pakai yang 165 musik dan ada juga yang versi 165 non musik. Langsung gue tampilin aja nih untuk keduanya, ceting itu antara yang musik dan juga yang non musik, harganya berbeda ya seperti itu. Nah, tulis di kolom komentar kalau misalnya berdasarkan temuan awal gue ini lo makin tertarik nggak nih untuk bawa pulang si Garmin Forerunner 165 atau 165 musik, atau makin jadi semakin mikir-mikir lo jadinya nunggu video gue yang selanjutnya dulu dimana bakal bandingin kayak sama kayak Pace 3 ataupun video yang jangka panjang, lebih jangka panjang. Tulis di kolom komentar ya. Thank you udah nonton, dan jangan lupa untuk support kita dengan membeli produk-produk yang kita udah bahas. Caranya dengan membeli produk ya, salah satunya misalnya kalau tertarik dengan Garmin Forerunner 165, kenapa nggak beli di situs bia.id aja. Thank you.